Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Agustin Putri. Saya dari kelas 2 PK1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Adapun tujuan komunikasi bisnis, secara umum ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu yang pertama, memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, seorang pemimpin satu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditetapkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media, surat kabar, majalah, radio, dan internet. Yang kedua, melakukan persuasi. Melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis. Seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Adapun teknik dalam komunikasi bisnis terdapat 3, yaitu teknik komunikasi verbal yang mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan atau pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan reaksi bisnis. Yang keempat adalah komunikasi tertulis, yaitu email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Adapun jenis komunikasi bisnis, dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Ada 5, yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika ada perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, maka komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperlihatkan tingkatan atau jabatan pada suatu organisasi tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atasan ke bawahan. Yang kelima, adapun komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperlihatkan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Yaitu, adapun kesimpulannya, setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan Anda. Dalam pembukuan misalnya, Anda harus menetapkan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses, laporan keuangan, dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.